Halo kawan-kawan, sahabat pionir, sahabat miner sejati, penambang sejati. Salam sehat semuanya, salam kompak selalu, dan salam damai untuk kita semua. Kita ingin bahas dulu mengenai checklist mainnet atau daftar periksa mainnet. Kalau bahasa Indonesianya itu daftar periksa mainnet. Itu ada 4 persyaratan yang harus kita penuhi supaya kita bisa ikut KYC, yaitu harus mendownload Pi browser, kemudian harus membuat wallet Pi atau dompet wallet. Setelah kita buat wallet Pi, kemudian yang ketiga, kita harus mengkonfirmasi wallet Pi kita itu. Kemudian nomor 4, harus kita buat konfigurasi lockup Pi atau penguncian. Jadi kita harus mengunci sebagian koin yang kita miliki. Sebelum itu kita mulai, ini kita ubah dulu bahasanya. Oh, sudah bahasa Indonesia ya. Jadi kadang-kadang ada kawan yang ini masih bahasa Inggris ya. Ini yang ini. Nah, ini perlu dirubah. Ini kan Inggris nih. Nah, ini kita ubah, tinggal diklik dia. Nah, di sini ada pilihannya bahasa Indonesia. Ini kita pilih bahasa, kita klik saja ini bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita pergi ke bawah. Kalau sekarang di bawah, kalau kita mau ke mainnet, dulu kan lewat ini garis 3 ini ya. Kalau sekarang langsung di bawah ada mainnet info, karena memang ini perlu sekali. Ini berkaitan dengan persyaratan kita nanti untuk bisa ikut KYC, makanya dibuat di layar utama ini. Ini kita klik saja mainnet info. Nah, kita sampai di tampilan ini kita klik yang daftar periksa mainnet. Ini yang dalam bahasa Inggrisnya ini checklist mainnet, jadi daftar periksa mainnet. Ini kita klik saja, ini tampil di sini esensi transfer mainnet. Jadi silakan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo Pi mobile Anda ke mainnet. Jadi ini persiapannya tentunya sebelum ditransfer saldo kita ke mainnet itu, ke wallet yang non kustodial itu. Ini harus dipenuhi dulu yang 4 ini, karena ini merupakan syarat supaya bisa ikut KYC, yaitu tadi 1, harus mengunduh aplikasi Pi browser ya, harus unduh aplikasi Pi browser. Kemudian biasanya langsung ya kita lakukan, begitu unduh langsung yang pertama kita lakukan itu kan membuat dompet Pi ya. Itu yang pertama setelah kita mendownload, setelah terinstall dengan baik, lantas kita bikin dompet Pi. Itu yang selama ini mungkin kawan-kawan sudah sebagian besar sudah bikin ya. Setelah itu kita bikin, kita konfirmasi dia, harus kita konfirmasi dompet Pi kita itu ya. Setelah kita konfirmasi itu, baru kita buat konfigurasi ya lockup. Jadi konfigurasi lockup itu berapa banyak Pi yang ingin kita kunci ya. Jadi putuskan sendirilah berapa yang akan Anda kunci, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita yang nomor 3 ini, konfirmasi dompet Pi Anda. Kita klik saja dia. Nah, di belakang ini sudah ada sini konfirmasi dompet Pi Anda. Buka kunci dompet secara manual menggunakan frasa sandi. Jadi sebelum membuka ini di copy dulu frasa sandinya ya. Jadi saya ulangi, buka kunci dompet secara manual menggunakan frasa sandi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda dapat mengaksesnya.
ini juga mengkonfirmasi bahwa saldo mainnet Anda akan ditransfer ke dompet ini. Jadi nanti akan ditransfer ke sini. Nah, ini kalau kita klik dia ini, nah dia persis seperti di wallet Pi ya. Jadi kotak yang ini persis seperti di wallet Pi, dan memang kita harus memasukkan frasa sandi sama dengan di wallet Pi. Jadi kalau kita klik dia ya, nah tempel ya, disuruh tempel di situ, disuruh tempel ya. Kemudian setelah kita tempel, dia langsung nanti di sini ada konfirmasi dompet Anda. Ini kita klik ini ya. Setelah tadi kita masukkan di atas ini frasa sandi, dia minta konfirmasi. Kita klik ini, konfirmasi dompet Anda. Kita klik. Nah, oke. Nah, oke. Dia sudah centang hijau ya. Tadi agak sedikit lambat ya, karena internet agak lambat ya. Ya, jadi sudah centang hijau dia ya. Jadi berarti sudah terkonfirmasi ya, dompet Pi-nya terkonfirmasi. Sekarang kita ke nomor 4. Berapa sih mau kita kunci ya? Jadi kita mau mengunci berapa? Kita klik saja nomor 4 ini. Nah, ini pengaturan ini akan masuk disimpan. Jadi saya baca, pengaturan ini akan disimpan untuk peluncuran mainnet. Kunci sebagian saldo yang dapat ditransfer ke mainnet Anda untuk meningkatkan kecepatan penerbangan Anda. Konfigurasi lockup dapat diubah kapan saja sebelum mainnet. Jadi sebelum mainnet atau sebelum KYC masih bisa diubah-ubah, dan akan otomatis berlaku untuk setiap transfer saldo mainnet. Setelah peluncuran mainnet, Anda masih dapat memperbarui pengaturan ini untuk mengunci di masa mendatang ya. Jadi bisa diperbarui kalau sudah habis masa pengunciannya ya. Misalnya kita kunci 2 minggu ya, nah sebanyak 25%. Setelah 2 minggu ya kita bisa ulang lagi dia, apakah 6 bulan, apakah 1 tahun ya, atau ini 50% atau 90% ya, tergantung dengan kerelaan dan tergantung kebutuhan juga tentunya ya. Masing-masing kita berbeda kebutuhannya, jadi tergantung kebutuhan bagaimana yang pantasnya untuk dikunci ya. Jadi kalau saya sendiri, saya milih 50% dan 1 tahun seperti ini ya. Setelah kita tentukan konfigurasinya, kita scroll ke bawah ya. Oh sorry, saya ulangi dulu sedikit. Jadi semakin lama kita kunci, bonus kita semakin besar ya. Kalau 3 tahun semakin besar di 200%. Apalagi kalau kita kunci dia 90%, wah, bonus yang kita dapatkan itu 372% selama 3 tahun. Kalau kita kunci dia 90% selama 6 bulan, nah ini bonus yang kita dapatkan di sini ini 93%. Gitu ya. Saya kembali yang tadi, jadi saya sendiri 50% dan saya kunci selama 1 tahun ya. Kalau sudah kita tentukan seperti itu konfigurasinya, ini kita simpan ya. Jadi berhasil, pengaturan penguncian diperbarui. Kita kembali yang tadi. Nah ini sudah checklist ya, 1 2 3 4 di sini tidak kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat dia di browser, yang nomor 1 ini ada ini ya. Sekarang coba kita ke browser ya, kita lihat di sana. Terbuka. Ini kita klik, ini main Pi ini kan sama dengan Pi network ini tempat kita menambah itu. Kita klik saja dia.
akan terbuka nanti seperti yang tadi ya. Ya, di sini dia sudah terbuka, tapi ini kita buka dia di P-browser ini ya. Kita klik yang bawah ini seperti yang tadi juga, Mainnet Info, kita klik. Nah, terbuka juga dia pratinjau saldo P-Mainnet Anda. Nah, daftar periksa Mainnet atau checklist juga di sini ada, sama dengan yang tadi, kita klik saja dia. Nah, di sini tampilannya nomor 1 sudah checklist, tadi tidak ada ya. Nomor 2 di sini sudah checklist. Nomor 3 sudah checklist. Nomor 4 checklist. Jadi beda penampilan, beda tampilannya dengan di P-Network yang tadi. Nomor 5 dan nomor 6 ini nanti menunggu KYC sudah selesai ya. Jadi KYC atau verifikasi identitas adalah prasyarat dan transfer saldo Pi Anda ke blockchain Mainnet. Buka aplikasi KYC di browser untuk memverifikasi identitas Anda dan mengirimkan aplikasi KYC Anda. Tapi ini belum ini belum ya. Oke. Sepertinya ini sekitar ya, Maret pertengahan ya, mudah-mudahan, karena bagaimanapun bergantung karena semua negara yang dihadapi. Jadi P-Network ini dia istimewanya dia tidak mengharuskan pakai paspor ya. Sebagian besar kripto inilah ya, sebagian besar kripto ini mengharuskan paspor loh identitasnya. Jadi bayangkan P-Network ini dia menyesuaikan sistem KYC di masing-masing negara, sedangkan yang mengakses P-Network ini ada 230 negara. Bayangkan dia harus menyesuaikan dengan peraturan di setiap negara. Jadi dia tidak mau seperti yang lain ya. Dia mau pusing, bukan tidak mau pusing dia. Ya, dia mau, jadi makanya dia agak lama karena menyesuaikan. Bayangkan 230 negara, undang-undangnya, regulasi setiap negara kan beda-beda. Nah, dia menyesuaikan itu, makanya disitulah agak lama KYC ini ya. Mudah-mudahan sudah selesai sehingga kita semua bisa KYC di bulan Maret nanti. Sekian dulu kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Kembali lagi saya sampaikan salam sehat, salam kompak selalu, kita sesama pionir, sesama miners, sesama penambang. Salam kompak selalu dan salam damai semuanya.